yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Engkau milik kami dan kami milik-Mu selamanya Bapa. Satu-satunya yang kami andalkan dan yang kami perlukan dalam kehidupan kami hanya Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Berdaulatlah penuh atas hidup kami, atas setiap musim hidup kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Boleh sekali lagi angkat tinggi kedua tanganmu di tempat ini. Datanglah kerajaanmu, katakan jadilah. Seperti di surga, katakan cukupkanlah kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa. Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Engkau milik kami dan kami milik-Mu selamanya Bapa. Satu-satunya yang kami andalkan dan yang kami perlukan dalam kehidupan kami hanya Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Berdaulatlah penuh atas hidup kami, atas setiap musim hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkan
Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Boleh sekali lagi angkat tinggi kedua tanganmu di tempat ini. Datanglah kerajaanmu. Katakan jadilah. Seperti di surga. Katakan cukupkanlah kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia, Kau mulia selamanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Ya, saya juga menyapa yang mengikuti streaming baik di YouTube maupun radio. Ya, selamat mengikuti ibadah di Rekninden. Bagaimana yang ada di tempat ini kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita bertemu kembali di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan menghantar kita, ya, memampukan kita meresponi undangan Allah. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Oke, saya mengajak kita coba menyapa ya kanan kiri, selamat ibadah gitu, selamat hari Minggu. Ya, selamat melayani ya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, di luar sana ada ratusan orang, mungkin ribuan orang ya, yang rindu bertemu dengan saudara-saudara sembilan tapi tidak bisa. Mereka rindu bisa beribadah bersama-sama tapi karena lain hal mungkin mereka berhalangan dan tidak bisa. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa bertemu di tempat ini, kita bisa bersaling sapa dengan saudara-saudara seiman ya. Itu karena kebaikan Tuhan. Ya, salah satu kebaikan yang kita rasakan. Dan saya mengajak kita semuanya, mari kita mengambil waktu teduh bersama-sama, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Anugerah-Mu yang menghantar kami ke tempat ini Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan kami bisa meresponi undangan Allah, bertemu dengan Engkau di rumah Tuhan ini. Dengan satu keyakinan, Tuhan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kami, memperdamaikan kami dengan Allah yang kudus. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, menolong, memberkati semua umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui streaming. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Dengan sukacita dan semangat, hasrat yang kuat, kami ingin meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari dengan kerendahan hati dan sikap yang benar kita mau datang ke hadirat-Nya untuk meninggikan dan mengagungkan Allah kita.
dan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sekali lagi kita katakan, Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Yesus pernah mengajar kepada para murid-Nya tentang berdoa. Biarlah ketika kita berdoa, janganlah kita bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita membawa segala hormat kita untuk meninggikan Allah Bapa kita. Karena Allah tahu apa yang segala yang kita butuhkan. Mari kita sama-sama nyanyikan, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita datang kepadanya
Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sekali lagi kami mau mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang boleh menebus segala dosa kesalahan kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kami memohon ampun untuk segala pelanggaran dan dosa kami. Tolong ajar dan mampukan kami untuk boleh hidup kudus dan boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong mampukan dan layakkan kami untuk kami boleh beribadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab kubur yang kosong adalah bukti bahwa Kristus telah mati, bangkit, dan menang atas maut. Karena itu kita beroleh setiap pengharapan dan keselamatan. Mari kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Kita mengasihi Allah karena Ia yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Ia yang terus setia di tengah ketidaksetiaan setiap kita. Dia memanggil kita untuk boleh menyerahkan segala beban berat kita. Maukah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia? Fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God All my life. all my life. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Suaramu, suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Tuhan, pujian ini sungguh benar. Sepanjang hidup kami, Engkau setia. Sepanjang hidup kami bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak setia, kami membelok dari Tuhan. Kami jatuh bangun ketika kami mengikut Engkau. Tapi kami melihat Engkau setia. Engkau mau menerima kami, menggendong kami, merengkuh kami. Bahkan di dalam kegagalan kami, Engkau berkata, bangun, bangkit. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau juga yang akan menolong kami. Engkau yang akan melembutkan hati kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan, dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, yang mengikuti di siaran streaming, baik yang di YouTube maupun yang ada di radio, saya juga mengucapkan selamat beribadah dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah panggilan yang melegakan. Dulu sebelum gereja ini direnovasi Bapak Ibu, ibadahnya masih di lantai 2 ya. Bapak Ibu mungkin sebagian besar pernah ikut ibadah di lantai 2. Suatu ketika pada hari Minggu pagi, pada waktu saya masuk, saya mencium sesuatu yang tidak enak Bapak Ibu. Waktu itu bukan menunjukkan kalau itu bangkai. Lalu saya panggil Pak Yefta waktu itu yang membantu kita di tempat ini. Saya minta tolong untuk disemprot dong ruangannya begitu, pakai pengharum. Ya, pakai pengharum, disemprot beberapa sudut. Lalu setelah disemprot ternyata bau itu masih ada. Setelah itu coba dikasih pengharum. Ternyata bau itu tambah lama, tambah menyengat Bapak Ibu. Dan ternyata betul setelah diteliti itu ada ada seekor mbak tikus yang mati di atas belakang gitu Bapak Ibu. Nah, ternyata itu menjadi sumbernya. Jadi walaupun waktu itu usahanya begitu giat memberi parfum, memberi pengharum, bahkan AC-nya diganti pun ya, baunya tetap ya. Karena sumber baunya nggak dibersihkan. Masih ada bangkai ternyata di situ ya. Bahkan kalau jemaatnya pakai parfum 1 liter pun datang, ruangannya akan tetap bau bangkai ya, karena sumbernya tidak dibersihkan. Nah, dari peristiwa ini ada satu pelajaran Bapak Ibu, bahwa ketika kita hidup di dunia ini sebetulnya juga ada satu hal yang seringkali diabaikan oleh manusia. Ya, walaupun persoalan manusia ini kan ada kejahatan, lalu ada penderitaan, lalu ada kematian, itu menjadi persoalan yang umum sepanjang masa, sepanjang abad. Ya, walaupun seringkali itu diatasi, tapi sebetulnya kadang-kadang kita lupa sumber permasalahan yang paling mendasar itu sendiri, yaitu dosa,
tidak pernah disentuh. Kita cenderung menyelesaikan sesuatu yang sifatnya superficial, yang masih gejala, yang di atas begitu, tanpa menyentuh sesuatu yang lebih jauh mendasar, yaitu dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekristenan kita menganggap dosa ini menjadi permasalahan terbesar dan ini menjadi sesuatu yang sangat serius ya. Kita mempercayai bahwa dosa ini begitu serius sampai Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk kita ya datang ke dunia itu hanya untuk menyelesaikan masalah dosa begitu ya. Tapi jujur sekali lagi, kadang-kadang kita atau kadang-kadang kebanyakan agama di dalam menyelesaikan persoalan yang esensial dari manusia, yaitu tentang tentang penderitaan, kejahatan, ya, itu hanya superficial. Saya mengatakan bahwa kadang-kadang upaya agama di dalam menyelesaikan masalah manusia, ya, penderitaan, tadi itu kematian dan lain sebagainya, itu hanya sebatas merawat gejalanya saja. Tanpa benar-benar menyentuh akar permasalahan utama, yaitu apa? Dosa. Superficial, yang atas-atas saja. Menganggap sesuatu itu bukan hal yang sangat penting sampai ditelusuri akarnya. Yang penting kelihatan atasnya beres. Gambarannya itu kalau kebiasaan orang Indonesia mendiagnosis sebuah penyakit. Kadang-kadang apapun penyakitnya, apapun gejalanya, selalu kita mengatakan penyakitnya apa? Masuk angin. Ya kan? Ada orang sakit kepala, kita sudah langsung bilang, oh itu masuk angin itu. Ada orang sakit perut, oh itu masuk angin. Ada orang gemetaran, oh itu masuk angin. Apapun penyakitnya masuk angin ya gejalanya. Tapi apakah benar Bapak Ibu ya? Apakah benar itu menjadi sesuatu yang mendasar? Apakah benar itu adalah inti dari segala permasalahan begitu? Nah kadang-kadang itu keliru Bapak Ibu. Nah kita akan melihat bagaimana Allah itu menyelesaikan permasalahan terbesar dari manusia, yaitu dosa. Dengan caranya Allah sendiri, dengan caranya Allah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk kita. Nah mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Ya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 saya sudah menampilkan di dalam layar. Kita akan baca bersama-sama ya firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali mendengarkan khotbah dari ayat ini? Ada? Saya yakin tidak ada. Karena ini adalah salah satu ayat yang paling terkenal sekaligus menjadi salah satu ayat yang seringkali ditafsirkan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen mengkaitkan ayat 28, ya hanya 28, itu dengan pergumulan sehari-hari. Seperti masalah kesehatan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Makanya tidak heran kalau ayat ini menjadi dalam tanda kutip ya, mantra andalan di dalam khotbah-khotbah di beberapa gereja, beberapa hamba Tuhan yang selalu mengatakan saudara-saudara, bila saudara-saudara saat ini sedang mengalami pergumulan perekonomian yang merosot, rumah tangga yang hancur dan relasi yang tidak baik, marilah kata Tuhan Yesus, datang kepadaku yang letih lesu, berbeban berat dan engkau akan menerima kelegaan. Nah begitu ya. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, pertanyaannya, yang dimaksud dengan beban berat di sini itu apa? Begitu. Apakah Tuhan Yesus pada waktu itu hanya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya jasmaniah?
Apakah beban berat yang di dalam bagian ini sangkut pautnya itu ada dengan ekonomi, dengan sakit penyakit, dengan keluarga dan lain sebagainya? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang seringkali orang tidak pikirkan. Kenapa? Karena beberapa orang, sebagian orang, bahkan orang Kristen ya, karena ini memang ayatnya untuk orang Kristen, cenderung kalau membahas bagian ini hanya berhenti pada ayat 28 saja. Hanya berhenti sampai situ. Ya, berdasarkan ayat 28, mereka mengharapkan kehidupan Kristiani yang tanpa beban, kurang lebih seperti itu. Tapi ini sekali lagi, apakah sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan? Apa ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, sebetulnya ayat ini berbicara tentang hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan sakit penyakit, tidak ada sangkut pautnya dengan perekonomian, tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayat ini 28 sampai dengan yang ke-30 ini menjadi sebuah kesatuan. Kalau beberapa orang Kristen hanya berhenti sampai ayat 28, mereka itu lupa ayat 29 ada yang mengatakan pikulahku yang kupasang gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan Yesus di dalam bagian ini sebetulnya sedang membandingkan Bapak Ibu beban berat yang dialami atau yang dimiliki oleh jemaat pada waktu itu dibanding dengan beban berat dalam tanda kutip yang Tuhan Yesus tawarkan. Nah, beban beratnya itu apa? Beban berat kalau kita melihat di dalam konteks bagian ini adalah aturan-aturan religius, aturan-aturan keagamaan yang sangat-sangat legalistik dari golongan Farisi. Itu yang dimaksudkan beban berat itu. Ya, makanya di dalam pasal 23 ayat yang keempat, Tuhan Yesus itu menegur keras orang-orang Farisi. Ya, mereka Tuhan menyampaikan secara belak-belakan di hadapan orang banyak pada waktu itu. Tuhan Yesus mengatakan, mereka orang Farisi itu mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi orang Farisi sendiri tidak mau menyentuhnya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, kalau kita berbicara tentang aturan-aturan pada waktu itu, ada 613 aturan. Kalau kita temukan di dalam Alkitab, dan masing-masing aturan ini itu bisa dijabarkan lagi menjadi sub yang lebih banyak lagi. Jadi orang Kristen atau bukan orang Kristen ya, waktu itu belum ada kekristenan. Jemaat pada waktu itu benar-benar merasakan, waduh, ini saya kalau mengikuti apa yang dimau oleh orang-orang Farisi, ini bisa stres. Mereka kalau memiliki aturan atau membuat aturan itu begitu menyusahkan. Aturan yang ada di dalam Alkitab 613 itu bisa dijabarkan, bisa mungkin sampai ribuan aturan-aturan lagi. Contohnya misalkan begini, aturan tentang hari Sabat. Aturan tentang hari Sabat itu sebetulnya esensinya adalah orang pada waktu itu, jemaat pada waktu itu, mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Esensinya itu. Tetapi bagi orang Farisi, itu bisa diterjemahkan macam-macam. Hari Sabat aturannya itu bukan hanya harus beribadah dan berhenti bekerja. Tapi mereka itu bisa menambahkan kalau hari Sabat tidak boleh mengangkat beban seberat berapa kilo. Ada aturannya. Kalau hari Sabat tidak boleh melangkah seberapa jauh. Ada aturannya. Ya. Jadi aturan tentang hari Sabat itu sudah bisa disub banyak sedemikian rupa. Makanya ini menjadi beban yang sangat berat. Dan penulis di dalam bagian ini ingin menegaskan seberapa berat sih beban yang harus mereka pikul dengan seluruh aturan-aturan yang diberikan oleh orang Farisi. Penulis mempergunakan kata letih lesu lalu berbeban berat. Letih lesu itu gambarannya kata yang sama, itu Bapak Ibu bisa temukan di dalam Lukas 5 ayat yang ke-5. Itu seperti keletihan murid-murid setelah menjala ikan semalam-malaman tanpa hasil. Bapak Ibu ingat ya ceritanya, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, mereka yang benar-benar sudah putus asa ini semalam-malaman mencari ikan,
menebarkan jala, enggak dapat. Aduh, capek sekali. Kalau Bapak Ibu susah membayangkan karena enggak pernah mencari ikan, ya. Yohanes 4 ayat yang ke-6 itu juga ada satu gambaran. Itu keletihan, letih lesu yang sama itu seperti keletihan Yesus pada saat menempuh perjalanan dari provinsi Yudea ke Galilea. Sebuah perjalanan yang sangat melelahkan, letih lesu. Kalau di dalam bahasa Jermannya itu kakinya gempor gitu ya. Waduh, sudah capeknya minta ampun begitu. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Saya dulu pernah pada waktu saya berwisata di air terjun di daerah Kediri Bapak Ibu ya. Itu bagus banget ya. Memang untuk mendapatkan pemandangan yang indah itu kan perlu perjuangan ya. Jadi itu turun sampai lembah bisa melihat, waduh air terjunnya bagus. Tapi setelah itu Bapak Ibu sudah siang, lapar, capek bermain, harus balik lagi naik. Waduh kakinya gempor sampai atas sudah berbaring gini. Aduh rasanya ini cukup sekali aja deh menikmati ini. Nggak mau balik lagi karena capek, saking capeknya begitu. Nah perasaan yang dimiliki oleh jemaat pada waktu itu kurang lebih seperti itu. Benar-benar capek. Aduh ini sudah aturannya begitu banyak, membuat lelah, membuat itu benar-benar letih lesu di dalam kehidupannya. Kurang lebih seperti itu. Begitu banyaknya aturan. Dan belum lagi ada beban berat ya. Di dalam Matius 23 ayat 4, para orang-orang Farisi ini mengikat. Jadi itu sengaja Bapak Ibu. Aturan itu sengaja diberikan. Mengikat beban-beban berat itu, aturan-aturan itu, lalu meletakkan di atas bahu orang. Ini sengaja diberikan, ini aturannya, tetapi orang Farisi itu nggak mau melakukannya. Orang Farisi sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi dengan dua kata ini memberikan gambaran yang begitu jelas betapa orang-orang pada waktu itu letih lesu ketika mereka menghadapi hukum, menghadapi aturan-aturan yang diberikan oleh orang-orang Farisi. Ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka sudah diperhadapkan dengan ratusan aturan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah prinsip konsep yang dimiliki oleh orang Farisi pada waktu itu. Karena mereka berpikir saudara-saudara, orang Farisi ini memiliki konsep semakin banyak aturan, mereka pikir itu semakin membawa orang itu dekat sama Tuhan. Orang Farisi memiliki konsep ini kalau ditambah aturannya begini, begitu, semakin banyak aturannya, orang itu akan semakin dekat sama Tuhan. Tapi apakah itu menjadi sebuah kebenaran? Ya jujur ya, natur manusia itu sebetulnya bukan masalah banyaknya aturan. Tetapi kan natur manusia itu masalahnya apa? Tidak mau tahu aturan, betul kan? Atau tidak sanggup melakukan aturan. Kalau mau saya tanya, hukum kasih itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Dan kasihlah Tuhan. Atau firman Tuhan memerintahkan apa kalau kamu berhadapan dengan musuhmu? Kasihilah musuhmu, ya kan? Jelas sekali, aturannya jelas, gamblang. Tapi permasalahannya kan bukan masalah aturannya. Masalahnya di dalam diri manusia, nggak mau tahu tentang aturan itu. Betul atau benar? Semakin banyak aturan itu diberikan, orang pikir semakin dia dekat dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya semakin banyak aturan ya, penambahan aturan itu hanya menambahkan rasa bersalah, bukan menyelesaikan masalah. Menambah aturan itu hanya menimbulkan lebih banyak rasa bersalah tanpa benar-benar menyelesaikan masalah. Saya kasih contoh misalkan ketika kita mendidik anak yang suka main gadget, susah lepas dari gadget. Kadang-kadang kita memiliki aturan kan, gadget dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti internetnya dari jam sekian sampai jam sekian. Mempergunakan hanya hari ini. Semakin banyak aturan, anak itu semakin kreatif untuk mempergunakan celah-celahnya, betul nggak? Tanpa kita sadari, kenapa sih sebetulnya dia itu kecanduan gadget misalkan. Bisa jadi dia kecanduan gadget itu sebagai pelampiasan karena kurang kasih sayang. Loh bisa. Anak tidak dapat mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya sudah gadget ini menjadi pelampiasannya. Tapi kan kadang-kadang kita tidak melihat sejauh mana itu persoalan muncul. Yang kita berikan hanya aturan. Betul atau benar? Misalkan orang kecanduan pornografi.
Beberapa orang memberikan tips-tips yang menarik. Bagus sih, kalau kamu kecanduan internet pornografi, matikan Instagrammu, media sosialmu, hentikan semua, unfollow semua web-web yang berbau pornografi. Loh, ini aturan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lupa bahwa segala persoalan pornografi itu sumbernya dari hati. Masalahnya itu dari hati. Kalau hatinya ini tidak dibersihkan, hanya aturan-aturan saja, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi pada waktu itu. Aturan-aturan diberikan. Dan kepada mereka yang merasa terbebani dengan segala aturan religius ini, ya, Yesus memberikan panggilan yang melegakan. Di dalam ayat yang ke-28, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, atau di dalam terjemahan yang lain, aku akan memberikan kamu istirahat yang nyaman, ketenangan yang nyaman. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan istirahat yang nyaman, akan memberikan ketenangan yang nyaman bagi kamu. Kepada orang-orang yang melihat ini begitu banyak aturan, mereka menjadi stres, mereka menjadi aduh aku gak bisa ini melakukan ini, aturannya begitu banyak. Kepada mereka yang putus asa dengan segala aturan yang mengikat itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah tawaran, ayo datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagaimana Yesus bisa memberi istirahat atau kelegaan itu? Mengapa Tuhan Yesus bisa memberikan kelegaan, memberikan istirahat itu kepada orang-orang yang menghadapi puluhan aturan yang mengikat itu? Nah pertama saudara-saudara yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini, Yesus itu datang untuk menggenapi Taurat. Ya, di dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan orang-orang Farisi yang hanya bisa mengajarkan, ya, hanya bisa meletakkan beban, dan mereka tidak mau menyentuhnya atau tidak mau melakukannya seperti di dalam Matius 23 ayat 3-4. Berbeda dengan orang Farisi, Tuhan Yesus justru datang untuk menggenapi segala tuntutan Taurat itu. Sekali lagi, kalau orang Farisi hanya memberikan aturan, bahkan dikatakan menambah aturan, gini, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi semua aturan itu. Tuhan Yesus dengan lantang mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Tuhan Yesus datang menggenapkan seluruh kehendak Allah, seluruh kebenaran Allah. Dia jauh lebih berpengalaman di dalam mentaati hukum Taurat. Melalui kehidupannya, Kristus telah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Bahkan kalau kita melihat melalui kematiannya, Kristus telah menanggung kutukan akibat kegagalan manusia di dalam menaati hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Roma 8 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, di sana dikatakan, tidak ada satupun yang bisa menggenapi atau melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat, nggak bisa. Dan Kristus datang mati untuk menjadi atau memenuhi seluruh tuntutan itu. Kristus datang rela mati dalam tanda kutip terkutuk, menggantikan seluruh tanggungan manusia karena gagal melakukan hukuman itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika kita mentaati firman Allah sekarang ini, ya ketika kita mentaati firman Allah sekarang ini, maka ini menjadi sebuah penghiburan karena kita melakukannya bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita melakukannya karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Ketaatan kita bukan untuk selamat. Kenapa? Karena kalau ketaatan kita diperlakukan sebagai syarat untuk keselamatan, percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang selamat. Kenapa? Karena firman Tuhan begitu jelas mengatakan ketaatan engkau kepada Tuhan yang bisa membawa kepada keselamatan adalah ketaatan yang sempurna.
Firman Tuhan, kalau engkau melakukan 99 hukum Taurat, tapi satu aja salah. Firman Tuhan katakan apa? Engkau gagal semuanya. Jikalau demikian kebenarannya, pertanyaannya, siapa yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat? Siapa? Tidak ada. Oleh sebab itu, jikalau ketaatan kita lakukan hanya dengan tujuan, oh Tuhan, aku mau taat kepada Engkau supaya aku selamat. Percayalah saat itu juga sebuah keyakinan, engkau pasti tidak akan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke surga, itu bukan karena ketaatan kita, atau karena kita ini tidak punya dosa. Kita dapat masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena semua hutang kita, semua dosa-dosa kita, hutang dosa kita, itu telah dibayar lunas oleh Dia, Yesus Kristus juru selamat kita. Makanya dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa mengatakan dan mengamini pada waktu Tuhan Yesus, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menggenapi, sudah mencukupkan semua tuntutan beban-beban berat itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ketika kita sudah merasakan itu, ketika kita sudah menikmati anugerah Allah, sekali lagi bukan berarti lalu kita memiliki prinsip, wah enak jadi orang Kristen kalau begitu. Semua hutang dosa sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kalau begitu aku terus-menerus berbuat dosa tidak apa-apa. Toh selamat sekali, tetap selamanya selamat. Ya itu salah juga Bapak Ibu. Sekali lagi ketika kita sudah ada di dalam Kristus dan kita harus mengerjakan kesalehan. Kesalehan kita. Itu sebagai ucapan syukur karena kita sudah mendapatkan karya kesalehan Allah. Tanpa bersandar pada kesalehan Kristus Bapak Ibu. Semua hal kebaikan kita, semua kesalehan kita adalah sebuah kesalahan di hadapan Allah. Tanpa karya Kristus, apapun yang kita kerjakan, itu salah di hadapan Tuhan. Tanpa bersandar kepada kesalahan Kristus, semua kesalahan manusia adalah sebuah kesalahan di hadapan Allah. Sekali lagi, respon kita kepada panggilan Kristus. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita meyakini Kristus sudah melakukannya dan kita memberikan respon sebagai ucapan syukur. Karena Kristus sudah selesai, lunas mengerjakannya. Lalu yang kedua, bukan hanya Yesus ini sudah menggenapi tuntutan beban berat tadi itu. Tetapi Yesus ini juga memberikan keteladanan. Yesus memberikan keteladanan. Di dalam ayat yang ke-29 di sana dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bapak Ibu tahu kuk itu apa? Ini saya ada fotonya ya. Kuk itu kayu yang ditaruh di antara dua lembu, supaya lembu itu bisa berjalan bersama-sama, begitu ya, mengerjakan tugas dengan lebih cepat dan lebih baik, begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang menarik adalah dari antara lembu ini biasanya mereka itu tidak sama-sama lembu yang sudah terlatih. Ada kalanya salah satu lembu ini masih baru, nah, ada kalanya juga memang dua-duanya sudah terlatih, tapi ada juga yang masih baru. Nah, salah satu fungsi dari kuk itu bukan hanya supaya mereka ini bisa lebih efisien dalam hal tenaga, tetapi juga di dalam mengerjakan tugas. Ya, yang belum teratur mungkin bisa belok sana, belok sini, gitu ya, lembu. Tapi ketika pakai kuk itu tidak bisa. Dia akan mengikuti yang sudah terlatih. Yang sudah terlatih lurus ya dia akan ikut lurus. Kalau dia belok kiri atau belok kanan tidak bisa karena sudah ada kuk ini. Nah, makanya ini menjadi sebuah metafora yang sangat cocok. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pikulahku dan belajarlah kepadaku. Ya, pikulahku dan belajarlah kepadaku. Sekali lagi Tuhan Yesus membandingkan apa yang dia kerjakan di dalam dunia itu berbanding terbalik dengan orang-orang Farisi. Kalau kita membaca di dalam Matius 23 ayat 34, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah teguran yang sangat keras. Kepada orang-orang Farisi itu ngomong begini, kepada jemaat ya, terhadap orang Farisi. Dia ngomong gini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka itu siapa? Orang Farisi ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka
mengerjakannya, mengajarkannya, tetapi tidak tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Yesus. Tuhan Yesus datang, dia memenuhi hukum Taurat, mengajak setiap orang belajar kepadanya. Kesetiaannya di dalam mentaati hukum Taurat, bahkan terlihat sampai dia mati di atas kayu salib. Itu menjadi sebuah keteladanan yang murid-murid pada waktu itu bisa lihat. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri itu jauh lebih tertanam di hati. Dan kadang-kadang betul ya, melihat sebuah keteladanan itu jauh lebih tertanam daripada belajar ya, membaca atau dari sebuah teori. Soalnya saya sendiri pernah melihat itu. Dulu pada waktu saya kuliah di STT, ada banyak keteladanan ya dari Pak Yakub Husana gitu ya, mungkin ada sebagian kita yang kenal ya, atau orang biasa memanggilnya Homuse. Ada juga dari Pak Yakub, gembala senior kita waktu itu kan masih jadi rektor. Ada banyak keteladanan yang saya lihat dan itu membekas di dalam hati saya begitu. Suatu ketika pernah terjadi pada waktu perayaan Natal sore hari, saya menjadi seksi dekorasi karena tidak selesai, sementara acara sudah mau mulai, semua sudah siap pakai pakaian bagus termasuk Pak Yakub yang akan menjadi pembicara sudah pakai jas, pakai dasi. Tapi karena ruangannya belum siap pada waktu itu saya ingat betul, akhirnya semuanya kerjasama termasuk Pak Yakub pakai jas, pakai dasi, bantu ngepel gitu ya. Beberapa orang melihat, loh ini kok mau ngepel ya, sudah pakai jas, pakai dasi begitu ya. Tapi itulah sebuah keteladanan. Dan saya belajar untuk menempatkan diri juga melakukan hal seperti itu. Beberapa waktu lalu juga begitu. Ketika ada hamba Tuhan ngangkat kursi gitu aja, Pak jangan ngangkat kursi. Padahal itu sesuatu yang biasa begitu ya. Sesuatu yang bisa kita kerjakan ya. Gitu. Jangan jaim ya, kalau menolong orang ini keteladanan itu harus kita berikan ya. Dan Tuhan Yesus sendiri pada suatu ketika juga pernah memberikan keteladanan di dalam hidupnya. Bapak Ibu ingat pada waktu pembasuhan kaki. Secara budaya yang dibasuh itu yang lebih tinggi, ya kan? Guru atau siapa, orang penting itu dibasuh. Tapi Tuhan Yesus memberikan keteladanan yang real, yang nyata pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini keteladanan. Ya, dan sekali lagi keteladanan itu dibuktikan sampai dia mati di atas kayu salib. Ketaatannya itu dibuktikan sampai mati di atas kayu salib. Keteladanannya bagaimana Tuhan Yesus pernah dicaci maki, pernah dihina, pernah dilecehkan, pernah ditolak dan lain sebagainya. Semua Tuhan Yesus pernah alami dan itu menjadi sebuah keteladanan. Makanya pada waktu kita pada saat ini sedang berjuang Bapak Ibu, kita mungkin ada yang berjuang menaati Allah. Pada saat ini mungkin kita sedang putus asa Bapak Ibu. Ingat, Tuhan Yesus memberikan keteladanan dan Tuhan Yesus mengatakan, yuk belajar, bangkit, percayalah Kristus sudah pernah mengalaminya. Dan ini menjadi sebuah kekuatan. Ketika kita menaati firman Tuhan, meskipun menaati Allah di dalam segala keadaan itu terasa sukar Bapak Ibu. Namun percayalah Tuhan Yesus Kristus telah mengerjakannya, dia telah berlari ke depan, dia telah menyiapkan jalan bagi kita. Dan di dalamnya kita tidak akan pernah merasa kebingungan atau kesendirian. Karena kita punya Tuhan Yesus. Pikulahku. Ada satu pembelajaran, ada satu ajakan, ayo kita berjalan bersama-sama. Kita berjalan bersama-sama. Mungkin kamu jatuh bangun, mungkin kamu bimbang, mungkin kamu merasa sendirian. Ketika engkau mengikut Tuhan rasanya, Tuhan aku sudah gak sanggup mengikut engkau, ini terlalu berat, aku gak mampu. Tuhan aku ini orang berdosa yang seharusnya tidak bisa bertemu dengan engkau. Tapi Bapak Ibu ingat, Tuhan mengatakan ayo jalan bersama aku, pikulahku. Aku pernah merasakan betapa perjuangan itu. Mungkin pada saat ini kita merasa kecewa, merasa diabaikan, merasa ditolak. Mungkin kita dikhianati Bapak Ibu, mungkin kita tidak dihargai.
Tapi percayalah Tuhan Yesus pernah melakukan dan mengalaminya itu. Dia dicambuk, dihina, dilecehkan. Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat pada waktu dia mati di atas kayu salib. Secara tradisi sebetulnya dia itu betul-betul telanjang. Kalaupun kita lihat lukisan sekarang itu dia pakai kain. Sebetulnya itu hanya untuk menghaluskan aja. Tapi kenyataannya dia benar-benar telanjang dan itu sebuah perlakuan yang pelecehan luar biasa. Mempermalukan yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah alami. Makanya pada saat ini mungkin kita mengalami pelecehan yang begitu berat. Ingat Tuhan Yesus mengatakan, ayo pikulah,ku, kita berjalan bersama-sama. Aku pernah mengalaminya. Aku pernah mengalaminya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu. Tuhan Yesus menerima orang-orang yang gagal. Yang berjuang. Ayat yang ke-29b di sana dikatakan. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku yang lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara dikasih Tuhan kadang-kadang belajar itu menjadi sebuah proses yang menakutkan ya. Ya, belajar itu menjadi sebuah proses yang menakutkan. Apalagi kalau belajarnya itu kepada seseorang yang killer. Kalau bahasa mahasiswanya begitu, menakutkan. Kadang-kadang kita akan nggak mau gitu, malas untuk belajar, betul kan? Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita belajar lalu kita gagal, itu yang muncul itu ancaman, hukuman, begitu kan? Ya kan? Saya contoh misalkan begini, kalau kita ini belajar ya, bagi Bapak Ibu yang belajar nyetir mobil, ya siapa dulu di sini yang diajari oleh anggota keluarganya? Ada, ya. Kalau dikasih pilihan ya, lebih senang belajar diajari oleh suami istrinya, pasangannya atau tenaga yang ahli ya. Kelas menyetir gitu. Pilih mana ya coba. Ya, saya yakin kalau lebih senang pilih kelas menyetir ya. Kenapa? Karena kalau diajari pasangan itu kadang-kadang menimbulkan trauma dan sakit hati ya kan. Kalau salah mungkin sama tutornya itu paling juga ya, Pak hati-hati Pak, ayo Pak gitu. Dengan lembut itu kan. Tapi coba kalau sama pasangannya. Woi, Mega, woi. Itu kan. Wes kata-katanya yang keluar, oh, gak bisa atau apa gitu. Wah, akhirnya apa? Males aku belajar mobil gitu kan. Soalnya saya pernah juga mengalami seperti itu. Kesabaran saya diuji Bapak Ibu sama istri saya. Suatu kita belajar. Ayo coba kamu belajar gitu ya. Jalannya itu lurus, untung nggak ada mobil karena itu sepi. Saya bilang belok kiri, dia belok kanan malah. Coba Bapak Ibu bayangin, nggak emosi apa gitu. Belok kiri bukan belok kanan, oh ya. Terus belok kirinya itu tambah minggir-minggir, ini jatuh. Nah Bapak Ibu kadang-kadang ya akhirnya apa? Ayo belajar lagi gitu. Enggak wes nanti kamu marahi. Ya menimbulkan trauma begitu ya. Nah Bapak Ibu itu yang dilakukan oleh orang Farisi pada waktu itu Bapak Ibu. Ketika ada jemaat, ketika orang percaya dia gagal melakukan firman, gagal menaati hukum Taurat. Mereka itu akan mendapatkan kecaman dan hukuman. Mereka akan tidak sama sekali mendapatkan kasih rangkulan. Nggak pernah. Pokoknya kamu salah hukum, salah kecam, salah hukum, salah kecam begitu. Itu yang terjadi pada waktu itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Nah ini berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan, aku ini belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ada dua kata di situ ya, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, jangan pernah berpikir lemah lembut itu orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan. Jangan pernah berpikir lemah lembut itu identik dengan orang yang mari monggo, terus kalau kita salah, salah nggak begitu, nah, enggak. Lemah lembut itu lebih dari sekedar itu. Lemah lembut itu kalau di dalam literatur kuno ya, atau bagian yang lain kata praus itu menunjukkan lemah lembut itu menunjukkan orang yang memang benar-benar baik, bukan hanya baik, tetapi mau memperhatikan orang, mau menerima orang. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Tuhan Yesus seolah-olah ingin mengatakan kalau kamu gagal, kalau kamu merasa lemah, kamu gagal di dalam melakukan hukum Taurat, tidak apa-apa.
aku akan tetap menerima kegagalanmu. Aku tetap mengasihimu. Tuhan Yesus seolah-olah ingin mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus tidak menghakimi, oh kamu salah, kamu dihukum. Enggak. Bahkan di dalam bagian ini dikatakan rendah hati. Ini selaras dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepada anak-anak kecil. Ya, kalau kita melihat di dalam pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan Allah itu memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang seperti anak-anak ini yang tulus. Dia mengasihi orang yang tulus. Tidak seperti mereka yang sok bijak, sok pandai. Tuhan tidak mengasihi. Dan rendah hati itu merujuk pada kasih karunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, ini yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini sekali lagi kontras dengan sikap orang Farisi yang selalu ingin terlihat sebagai figur yang terhormat. Ya, mereka menyukai pujian, penghormatan, mereka senang dipanggil rabi, ya. Bahkan untuk memperoleh hal-hal itu tadi, kehormatan, mereka tidak segan-segan untuk melakukan pencitraan dengan penuh kemunafikan. Ini kontras banget. Tuhan Yesus justru memahami kegagalan. Dan saya yakin Bapak Ibu, siapapun yang memiliki guru seperti Yesus pasti akan bersuka cita. Betul ya? Siapapun yang memiliki guru seperti Yesus pasti akan senang. Ketika gagal, bukan hanya ditendang, dihakimi, tapi juga ada penerimaan, ada support, ada pengarahan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tetap ada kuk dan beban. Karena Tuhan Yesus katakan pikulahku. Tetapi semua itu akan menjadi mudah untuk ditanggung dan ringan untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita gagal, Tuhan tetap menopang dan menerima kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus semuanya itu telah ditanggung dan tergenapi. Kegagalan tidaklah menghalangi karena Kristus selalu siap menerima kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Ada kalanya sekali lagi kita ini ketika mengikut Tuhan, kita sudah begitu siap, Tuhan aku mau mengikut Engkau. Tapi sebagai manusia yang lemah ada kalanya kita jatuh. Ada kalanya kita ini berdosa. Bahkan hamba Tuhan pun juga ada kalanya jatuh berdosa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru di dalam kelemahan, justru ketika kita mengatakan Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku gagal lagi. Justru pada saat kita datang kepada Tuhan dengan kehancuran hati, kita mengatakan Tuhan aku gak sanggup lagi mengikut Engkau. Pada saat itulah Tuhan dengan kelembutan mau menerima kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi penghiburan kita. Dan yang terakhir yang ingin saya ajak kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama ya bagian ini. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Kristus tidak meninggalkan kita di dalam kegagalan. Dia datang sebagai manusia dan hidup di dalam kesempurnaan. Memenuhi segala tuntutan Taurat bagi kita. Dia bahkan rela menanggung kematian. Mengambil atas dirinya kutukan Allah yang seharusnya kita terima. Karena kegagalan kita di dalam menaati perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa menikmati hidup dengan tenang. Menikmati segala hasil penebusannya yang sempurna pada saat ini. Karena Kristus, Dia sudah mengerjakannya. Dia memberikan keteladanan. Dan Dia mau menerima kita apa adanya. Mari, ketika kita menyambut masa-masa Jumat Agung, Paskah, kita diingatkan kembali. Ajakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepalakan kepadaku. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Amin. Mari kita sekali lagi Bapak Ibu, selama ini kita hidup
mengikut Tuhan? Apakah kita benar-benar memahami akan kasih Kristus yang Tuhan berikan? Apakah kita memahami bahwa Kristus juga pernah merasakan apa yang saat ini kita rasakan? Penolakan, pelecehan, ditolak. Tuhan Yesus pernah alami demi kita, orang-orang yang dikasihinya. Bahkan ketika kita mau mengikut Tuhan dengan segala daya kita, pada saat kita lemah kita terjatuh. Kita mengakui keberdosaan kita, kita datang hancur hati kepada Tuhan. Tuhan mau menerima kita. Tuhan mau merengkuh kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ajar kami untuk meresponi anugerah-Mu dengan ketulusan, dengan kemurnian. Kami mau melakukan segala kebaikan, kebajikan, kesalehan, karena kami sudah terlebih dahulu merasakan kesalehan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke liturgus. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ayat persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk Bapak Ibu yang beribadah secara onsite bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tadi sudah dibagikan. Dan seusai ibadah bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Untuk jemaat yang beribadah secara online ataupun juga onsite bisa juga memberikan persembahan melalui QRIS yang sudah tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Reform Exodus Community, this is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Sebagai sebuah gereja yang berkomitmen pada care, teaching, and mission, Reform Exodus Community telah menyiapkan berbagai macam program pembinaan dasar untuk setiap jemaat. Diharapkan rangkaian pembinaan yang baku ini bisa menolong perjalanan rohani setiap jemaat. Dan saya di sini untuk memberitahukan 3 langkah awal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengikuti kelas Mengapa Saya Kristen, berisi 12 topik tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Yang kedua mengikuti Discipleship Group 1 atau DG1 dengan tema kehidupan berpusatkan Injil. Dan yang ketiga adalah mengikuti Camp Gospel and Pains atau Camp GAP. Di dalam camp ini kita akan melakukan penelitian tentang hati kita, penelusuran tentang berhala-berhala dalam diri kita, luka-luka emosional kita. Diharapkan melalui 3 hal ini, jemaat bisa dibantu untuk benar-benar ditransformasi, bukan tambal sulam, tetapi secara radikal sampai ke akar, yaitu ke hati kita. Nah, bagaimana tanggapan mereka yang sudah mengikuti masing-masing program ini? Mari kita ikuti bersama-sama kesaksian mereka. Saya disitu banyak belajar tentang keselamatan dan kepastian keselamatan. Dan hal-hal lain yang merupakan dasar dari teologi saya, mengapa saya menjadi orang Kristen. Saya sungguh diperlengkapi untuk lebih mengetahui hidup yang berpusat kepada Injil. Saya bisa mendeteksi luka-luka batin secara psikologis yang disebabkan karena pola asuh orang tua maupun luka karena perbuatan orang lain. Dan saya bisa merasakan bahwa Kristus yang telah menyembuhkan dan memulihkan hati saya secara total. Melalui Camp GAP saya belajar untuk menghampiri kehidupan saya masa lalu dan mulai untuk berdamai dengan diri saya. Dari komunitas ini kita bisa bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani secara personal, dan memiliki komunitas yang saling
membangun, dan saling menguatkan. Saya rindu kita semua bertumbuh ke arah Injil. So, come and join us. Ini giliran Anda sekalian untuk mendaftarkan segera. Tuhan memberkati kita. Mari ikuti Camp Gap Gospel and Pain Angkatan 1A 7-10 April dan Angkatan 1B 22-25 Mei di Bukit Doa Immanuel Prigen. Daftarkan diri Anda di link berikut terakhir sampai tanggal 17 Maret. Perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, membuat banyak orang memilih untuk tidak memiliki anak. Tidak mempunyai anak itu kan pilihannya. Fenomena yang kemudian lebih dikenal dengan child free. Kita untuk child free budget itu adalah sebuah pilihan sebenarnya ternyata ya. Di sisi lain, banyak juga pasangan suami istri yang ingin memiliki anak tetapi tidak mendapatkannya. Bolehkah anak Tuhan memilih untuk tidak memiliki keturunan? Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mendapatkan keturunan memilih untuk memiliki anak dengan mengikuti program bayi tabung? Apa pandangan Alkitab tentang ini? Apa kata pakar kesehatan? Shalom, perkenalkan saya Dr. Mona. Saat ini saya sebagai dokter kandungan tim fertilitas di RSI Averina, Surabaya. Seperti yang kita tahu, angka infertilitas secara global dan di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia, penanganan infertilitas dapat dilakukan salah satunya dengan bayi tabung. Mari kita diskusi bersama mengenai infertilitas dan penanganannya di acara Prokreasi Kekristenan dan isu memiliki keturunan. Sampai jumpa. Shalom God's People dimanapun Anda berada. Mendiskusikan tentang anak selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Ada banyak pertanyaan, ada banyak kebingungan. Itulah sebabnya REK Indonesia mengadakan sebuah seminar yang menarik tentang prokreasi, kekristenan, dan berbagai macam isu kontemporer tentang memiliki keturunan. Saya dan rekan saya Dr. Mona akan membahas dua isu yang saling berkaitan. Saya akan membahas tentang gaya hidup child free, yaitu tidak mau memiliki anak, bukan tidak mampu. Dan gaya hidup ini semakin marak di kalangan generasi milenial. Beberapa selebriti dan influencer Indonesia secara terang-terangan mendukung dan mengajak orang lain untuk mengadopsi gaya hidup ini. Nah, alasan-alasan apa yang mereka pakai untuk mendukung gaya hidup ini, dan apakah pandangan Alkitab tentang gaya hidup child free? Teman saya Dr. Mona akan membahas tentang isu infertilitas, ketidaksyukuran, dan berbagai macam solusi yang sudah disediakan di dalam dunia medis. Apa saja solusi-solusi yang ada dan apakah semua solusi tadi Alkitabiah? Mari temukan jawabannya di dalam seminar yang diadakan pada tanggal 23 Maret jam 18 di REK Hub Galaxy Mall lantai 3. Berapa biayanya? Biayanya jumlahnya sukarela, tapi Bapak Ibu Saudara diedukasi untuk tetap mendukung pelayanan dan seminar ini. Mungkin Anda bergumul tentang isu ini, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan Anda, atau mungkin suatu kelak Allah akan memakai Anda menjadi jawaban bagi orang-orang lain yang bergumul tentang isu ini. Jadi pastikan segera mendaftar. Tuhan memberkati. Hai Bapak Ibu, sekali lagi REK Hub akan mengadakan sebuah acara yang mengedukasi setiap kita bagaimana memahami kepatuhan dari sisi wajib pajak. Tapi ini wajib pajaknya adalah badan usaha. Kalau Bapak Ibu adalah pengurus pemilik daripada CV, PT, yayasan, ataupun badan usaha yang lain, ayo bergabung bersama kita tanggal 24 Maret 2024 jam 6 sore. Bersama-sama kita akan belajar bagaimana sih mendiagnosa kepatuhan daripada wajib pajak, terutama untuk badan usaha. Bapak Ibu mau sehat, bukan hanya kesehatan pribadi saja, tapi kesehatan daripada perusahaan harus diperhitungkan. Terlebih Bapak Ibu saat ini masih pakai 0,5%. Ingat, tahun depan 2025 sudah tidak lagi bisa kita mengikuti 0,5%. Tapi Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana keberadaan membuat badan usaha. Mau CV, mau PT, atau mau PT perorangan, yuk kita pelajari bersama-sama. Bagaimana punya masalah di PPH, di pajak penghasilan badan usaha, yuk bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng, kita diskusi bersama-sama melalui REK Hub tanggal 24 Maret. Yuk segera mendaftar. Saya tunggu ya. Mari beribadah bersama di ibadah Jumat Agung
tanggal 29 Maret, ibadah 1 pukul 10.30, ibadah 2 pukul 1 siang, bertempat di Rek Galaxy Mall. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ya, kita sudah banyak menyaksikan slide video pengumuman ya. Ada beberapa yang ingin saya tegaskan secara cepat. Yang pertama adalah Jumat Agung bersamaan dengan ibadah pukul 10.30 dan 13 ya 00 itu ada sekolah minggu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau mengajak putra-putrinya silahkan, itu ada sekolah minggu. Jadi yang pagi pukul 10.30 maupun yang siang pukul 13 itu ada sekolah minggunya. Jadi tidak perlu khawatir, nanti ada guru-guru sekolah minggu yang melayani. Lalu yang berikutnya adalah dalam rangka minggu-minggu Paskah, menyambut Paskah, sekolah minggu di Nginden di bawah itu ada kegiatan, ya ada kegiatan lomba, kegiatan menghias telur dan lain sebagainya. Jadi bagi para mama dan papa bisa menunggu sebentar, mungkin mama papa nanti turun mereka belum selesai, tidak apa-apa ya, tunggu di bawah sambil menikmati hidangan yang disediakan, ngobrol-ngobrol, juga bisa menikmati pentol yang ada juga ya. Ya jadi silakan nanti bisa menunggu, mereka agak telat sedikit keluarnya. Lalu untuk EXO Youth Nginden hari Sabtu yang akan datang itu adalah acaranya bermain bersama ya, Game On, Youth Fellowship Day of Fun. Jadi silahkan bagi teman-teman yang usia SMA atau SMA kelas 12 ya, kuliah maupun yang baru lulus, saya mengajak kita untuk bergabung bersama-sama. Nanti kita akan menikmati persekutuan dengan teman-teman seusia ya, dengan komunitas anak-anak pemuda. Nah itu saja, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Doakan untuk krisis pangan di Indonesia dan di dunia karena iklim yang tidak menentu, beberapa daerah gagal panen, ini dampaknya juga cukup luas. Doakan juga untuk STT yang ada di Indonesia supaya calon-calon hamba Tuhan yang dibentuk mereka juga benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dan juga doakan untuk alumni DG1 yang akan ikut Camp Gap. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami yang baik, pada saat ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Kami terus menyerahkan untuk jemaat Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan memelihara mereka, mencukupkan setiap hal yang dibutuhkan. Engkau yang akan menolong di dalam keluarga, di dalam usaha, dan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan biarlah kami semua senantiasa juga berharap dan bergantung hanya kepada Engkau. Sekali lagi kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk krisis pangan yang terjadi di Indonesia maupun di global, di seluruh dunia akibat iklim yang begitu ekstrim, beberapa daerah kantong-kantong persawahan yang seharusnya menghasilkan lumbung padi yang mencukupkan, tetapi pada saat ini ada di antaranya yang gagal karena banjir, karena angin dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan kami memohon belas kasihan Tuhan, Engkau yang akan menolong bangsa ini boleh melewati masa-masa sulit ini. Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintahan untuk mengatur dan mengantisipasi semua hal yang akan terjadi. Kami juga berdoa menyerahkan untuk STT di Indonesia, tempat di mana hamba-hamba Tuhan dibentuk, mereka dipersiapkan, Tuhan Engkau memberkati para staf, para dosen. Tuhan berikan hikmat juga untuk segala kebutuhan yang diperlukan, Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang akan mengikuti Camp Gap. Mari Engkau juga yang akan mempersiapkan. Mereka yang sudah mengikuti DG1, Tuhan biarlah semua materi boleh mengubahkan, boleh mentransformasi hidup mereka semakin serupa dengan Kristus.
mereka menjalani pertumbuhan iman, kerohanian bersama dengan Kristus, menjadi pribadi yang utuh di dalam Kristus, sehingga mereka juga boleh menolong, memimpin saudara-saudara yang lain, jemaat-jemaat yang lain, ketika juga dalam proses perjalanan iman. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mengikuti ibadah dan tiba saatnya kembali ke tempat masing-masing. Biarlah engkau menjadi pelaku-pelaku firman dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan memperlengkapi engkau. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertaimu hari lepas hari, hadir di dalam hatimu memberikan kekuatan dan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, dan terimalah semua berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh. Jangan lupa di bawah ada ramah tamah, jangan buru-buru pulang ya. Bisa ngobrol satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati.